を出さないところしまった口として。溶けてる余裕が。Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Newsline. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memprediksi ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2026 tumbuh positif mencapai 5,5%. Pertumbuhan ini ditopang konsumsi rumah tangga hingga belanja pemerintah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak melakukan sidak ke Asrama Haji Medan. Daniel meminta embarkasi Medan mengurangi kegiatan seremoni saat pelepasan calon jemaah haji. Aksi seorang penumpang yang memasak mie instan di dalam gerbong kereta api viral di media sosial. Dalam video yang beredar, penumpang terlihat menggunakan alat listrik untuk merebus mie saat perjalanan berlangsung. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam Newsline. Kali ini bersama saya, Jessica Wulandari. Dan saya Gemma Tanjung, ada sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda dan kita akan mulai Newsline dengan segmen Spotlight berikut ini pemirsa. Pemirsa, kita akan awali Spotlight pertama terkait dengan sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Mantan konsultan teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Ibrahim Arif alias Ibam menyampaikan nota pembelaan dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook pada hari ini. Pemirsa, Ibrahim Arif atau yang sering disapa Ibam menyatakan dirinya tidak pernah memberikan arahan untuk memilih laptop jenis Chromebook dalam proses pengadaan di kementerian. Menurutnya, kajian yang dibuatnya hanyalah rekomendasi yang tetap harus dilakukan oleh pihak kementerian. Selama 11 bulan menjalani proses hukum, ia mengaku terus mempertanyakan alasan dirinya dijadikan tersangka tanpa bukti adanya keuntungan pribadi maupun konflik kepentingan. Terkait tuntutan uang pengganti sebesar 16,9 miliar rupiah, Ibam menilai jaksa keliru menuduhnya menikmati hasil korupsi karena dana tersebut disebut tidak berasal dari pengadaan. Baik, untuk selanjutnya advokat. Majelis Hakim yang mulia, ini adalah satu hal yang sangat berat saya katakan. Namun tuntutan 22,5 tahun penjara dan belasan miliar rupiah membuat saya sadar bahwa kriminalisasi yang terjadi sejak sebelum saya menjadi tersangka terus berlanjut sampai sekarang. Saya sadar saya butuh melalui proses hukum terlebih dahulu untuk membuat terang benderang seluruh fakta persidangan, meluruskan tuduhan-tuduhan yang zalim, dan menunjukkan bahwa saya tidak bersalah. Baru saya bisa dipercaya jika saya mengatakan apa yang saya jalani adalah kriminalisasi. Kini, di hadapan tuntutan 22,5 tahun penjara dan upaya memiskinkan keluarga saya berani menyatakan dengan lantang bahwa iya, ini adalah kriminalisasi. Kriminalisasi bagi saya dan semua profesional yang hendak membantu negara. Saya tidak bersalah. Jaksa Penuntut Umum JPU menuntut Ibrahim Arif dengan pidana 15 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari, serta membayar uang pengganti sebesar 16,9 miliar rupiah, subsidiar 7,5 atau 7,5 tahun penjara. Dalam dakwaan, Ibrahim tidak disebut memperkaya diri sendiri, tapi bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Ibam diyakini telah membuat kajian teknis yang mengacu pada produk tertentu yaitu Chromebook. Selain itu, Ibrahim juga ikut mempengaruhi para pejabat kementerian untuk memilih Chromebook sebagai produk yang akan dilakukan pengadaan.
Sementara itu, pemirsa, 2 terdakwa lainnya, ex-direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih dan ex-direktur SMP Kemendikbudristek Mulyat Syah dituntut masing-masing 6 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah, subsidiar 120 hari penjara. Sri dan Mulyat Syah diduga telah menekan sejumlah pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk memilih Chromebook sebagai produk yang akan dilakukan pengadaan. Dalam kasus ini, Mulyat Syah disebut menerima 120.000 dolar Singapura dan 150.000 dolar Amerika Serikat, tetapi ia telah mengembalikan uang 500 juta rupiah dan sejumlah uang yang diterimanya telah dibagikan kepada beberapa pihak. Baik Sri dan Mulyat Syah terlibat dalam membuat sejumlah kebijakan teknis untuk memuluskan pengadaan laptop berbasis Chromebook. Intinya adalah saya bagian untuk kurang perbandingan. Namun seakan-akan saksian dari seorang kodir pada 3 Maret 2026 menekan dan menyenangkan. Hal ini Pemirsa, kita akan beralih ke spotlight kedua terkait dengan naik transportasi umum pemirsa hanya Rp1. Kita akan lihat ya pemirsa. Fasilitas kemudahan atau gratis. Kenapa hal ini kami berikan? Selamat Hari Transportasi Nasional pada tanggal 24 April ini. Pemerintah DKI Jakarta untuk menyambut Hari Transportasi Nasional ini akan memberikan fasilitas kemudahan atau gratis. Kenapa hal ini kami berikan? Karena pemerintah Jakarta menginginkan masyarakat semakin terbiasa menggunakan fasilitas transportasi umum yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Fasilitas kemudahan. Pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung tadi, dalam rangka memperingati Hari Kartini dan Hari Transportasi Nasional, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan tarif khusus Rp1 pada transportasi umum. Tarif ini hanya berlaku pada hari ini, 24 April 2026, mulai pukul 00 hingga pukul 23:59 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kebijakan ini pemirsa bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik serta untuk mengurangi kemacetan dan mendukung gaya hidup sehat. Sepanjang triwulan 1 tahun 2026, jumlah penumpang Transjakarta, MRT, dan LRT telah mencapai 112,1 juta orang. Angka ini meningkat 7,99% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebanyak 103,8 juta penumpang. Pemirsa, peningkatan tersebut didorong oleh sejumlah langkah, antara lain perluasan rute dan juga armada, peningkatan fasilitas dan juga infrastruktur, terintegrasinya, kemudian ada digitalisasi sistem pembayaran, hingga ada kampanye penggunaan transportasi publik. Justru karena gratis itu aku memanfaatkan kesempatan itu. Jadi hari ini aku pergi menggunakan transportasi umum gitu. Senang banget aku karena gratis, kita coba manfaatkan aja situ fasilitas ini gitu. Terus harapannya untuk transportasi umum di Jakarta ini seperti apa sih, Kak? Aku sih berharap kedepannya transportasi umum di Jakarta itu lebih baik lagi, lebih proper lagi. Kalau bisa sih mungkin diperbanyak lagi kali ya, kayak misalkan gerbongnya atau apa gitu. Atau mungkin seperti AC mungkin di kereta ya, itu kan mungkin ada beberapa yang baru, ada yang lama gitu. Iya, pemirsa dan juga Jessica, ini merupakan langkah yang tepat ya untuk mendorong masyarakat umum untuk menaiki transportasi massal. Mungkin masih ada sejumlah evaluasi yang harus dilakukan ya, seperti mungkin untuk Transjakarta ya, pemirsa dan juga pemerintah DKI Jakarta, bahwa memang saat ini jalur busway ini masih sering banget dilewatin oleh kendaraan pribadi. Jadi mungkin masih bisa lebih diperketat aturannya dan juga sanksi bagi mobil pribadi yang masih melintasi jalur busway untuk Transjakarta. Jadi sebetulnya masih banyak evaluasi dan juga PR-PR yang perlu dibenahi, dan salah satunya tadi juga sudah disampaikan yang masih terus digaungkan terkait dengan integrasinya. Jadi nggak cuma di Jakarta aja, daerah penyangganya ini juga semakin lengkap terintegrasi dan dengan RP atau
Rp1.000 ini semakin menarik ya, apalagi udah mau weekend nih, pasti semakin banyak. Jadi nggak usah nanti bawa mobil terus habis itu parkir di mall atau di mana, malah keluar uang banyak ya buat bayar parkir. Tinggal pakai transportasi umum. Betul. Nah, kita juga akan beralih nih pemirsa ke spot ketiga, masih terkait dengan kendaraan umum, tapi ini kereta api Indonesia ya Jessica. Karena ada aksi seorang penumpang yang viral memasak mie instan di dalam gerbong kereta api yang mendadak di media sosial ya, viral sekali videonya. Dalam video ini pemirsa, penumpang terlihat menggunakan alat listrik untuk merebus mie instan saat perjalanan berlangsung. Dan aktivitas memasak mie instan tersebut diunggah melalui akun media sosial Threads. Dan sontak netizen ramai-ramai memberikan komentar memperingatkan tentang larangan dan bahaya menggunakan peralatan elektronik berdaya tinggi, terlebih memasak di dalam gerbong kereta api. Sebetulnya mah udah ada tulisannya juga ya, nggak boleh dipakai untuk yang berdaya tinggi. Nih pemirsa, pihak KAI juga akhirnya menanggapi melalui kolom komentar dari unggahan tersebut. Dan kita sama-sama simak ya pemirsa bagaimana tanggapan dari PT KAI setelah melihat viralnya penumpang yang memasak mie instan di gerbong ini. Masak mie. Oke, ini adalah pernyataan dari Threads-nya KAI yang langsung merespon. Dia menyampaikan, mohon maaf Kak, kalau dalam perjalanan naik kereta api antar kota, penumpang itu tuh nggak boleh menggunakan outlet listrik di rangkaian kereta api untuk memasak. Jadi mohon kerjasamanya untuk menjaga keselamatan dan juga keamanan bersama. Jadi nggak boleh egois ya pemirsa, karena ini untuk keselamatan bersama. Apalagi ini juga sudah diimbau, bahkan biasanya tuh ada tulisannya. Ini tuh nggak boleh. Ada stiker aturannya. Betul, nggak boleh buat yang berdaya tinggi. Makanya biasanya dipakai cuma buat ngecas handphone aja. Dan ngecas power bank mungkin masih bisa kayaknya ya di situ. Tapi untuk masak, aduh, ini kayaknya udah mulai membahayakan penumpang lainnya nih. Beda kan kereta api juga memiliki pantry ya, dapur untuk memasak sendiri, untuk membeli makanannya di kafe. Kalau memang lapar, langsung beli aja di sana ya. Karena juga mereka udah bawa langsung ya, muter-muter di kereta itu sendiri. Nah, pemirsa, tentunya setelah mendapatkan respon dari PT KAI, si penumpang ini juga melakukan minta maaf setelah videonya viral di media sosial. Coba kita simak bersama. Ini pernyataan dari penumpang yang mendapatkan teguran dari PT KAI. Jadi isinya ia menyampaikan permohonan maaf atas video yang beredar dan ia sadar kalau tindakan memasak mie di dalam kereta adalah hal yang tidak diperbolehkan. Dan saat kejadian dia tuh nggak tahu kalau adanya aturan tersebut dan ternyata itu kekeliruan. Dia mengakui ini terjadi kekeliruan. Dia sendiri menyampaikan kalau nggak ada niat nih untuk melanggar aturan atau mengabaikan kenyamanan dan juga keselamatan penumpang lain. Tapi ia paham kalau apa yang ia lakukan tidak benar. Jadi ini nggak patut dicontoh oleh penumpang kereta api lainnya ya pemirsa. Nah, kita juga akan melihat pemirsa apa saja alat elektronik yang diperbolehkan untuk menggunakan stop kontak di kereta api. Apa yang tidak dan apa yang tidak boleh pemirsa. Kita akan untuk grafiknya pemirsa, ini merupakan poin-poin untuk sejumlah alat elektronik yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan juga untuk digunakan di kereta api tempatnya. Ada hair dryer, ada setrika rambut atau catokan, ada kettle listrik, rice cooker, dan juga perangkat dengan konsumsi daya tinggi. Ini nih semuanya rata-rata yang konsumsinya daya tinggi ya sebetulnya ya. Nah pemirsa, selain itu stop kontak di kereta api ini tidak boleh untuk handphone, tablet, laptop, TWS, kemudian power bank dan juga lainnya yang tidak memiliki konsumsi daya watt besar. Oh, maksudnya ini grafisnya boleh. Pokoknya untuk yang memiliki konsumsi daya wattnya rendah itu boleh pemirsa. Jadi kita ralat ya pemirsa. Untuk handphone boleh, tablet boleh, laptop boleh, TWS atau True Wireless Stereo, power bank itu juga boleh. Tapi pemirsa, ternyata ini bukan pertama kali kejadian penumpang melakukan aktivitas masak di dalam gerbong kereta api. Jadi kalau kita ingat lagi beberapa waktu lalu, salah seorang penumpang ini membagikan pengalaman anehnya ketika lampu di rangkaian kereta api yang ditumpangnya tiba-tiba padam.
Jadi usut punya usut, ternyata di gerbong adanya penumpang lain yang sedang menanak nasi dengan rice cooker. Wah, itu padahal udah jelas tadi ya, mana yang boleh, mana yang enggak, yang berdaya tinggi itu nggak boleh dipakai. Jadi pemirsa, kalau memang ingin membawa bekal buat ke gerbong kereta api, terutama untuk nasi mungkin bisa dimasak dari rumah dulu, dimasukin ke kontainer yang tahan panas, atau kalau memang pingin nasinya benar-benar masih fresh, baru matang, datang aja langsung ke gerbong yang menjual makanannya sudah jadi. Ada gerbong dapur atau gerbong pantry memang menyediakan makanan dijual. Ada gerbong restorasi. Jadi pemirsa, kalau memang ingin makan, jangan dimasak sendiri ya, datang aja langsung untuk beli karena sudah ada makanan jadinya dijual oleh pihak Kereta Api Indonesia. Karena ini membahayakan sekali bagi operasional kereta api ketika sedang berjalan ya. Bahkan itu udah ada contohnya, karena ada yang menanak nasi di dalam kereta, akhirnya satu gerbong mati lampu. Kebayang nggak tuh di kereta api mati lampu, apalagi kalau perjalanannya lagi malam, di situ benar-benar gelap, gimana nanti nasibnya? Padahal harusnya nggak boleh gelap untuk transportasi umum, nggak cuman berlaku di kereta api saja. Kalau naik pesawat udara juga nggak boleh pemirsa. Jadi tolong diperhatikan lagi dan juga dipersiapkan sebaik mungkin jika Anda ingin membawa sesuatu saat melakukan perjalanan, baik itu dengan transportasi umum ataupun tidak ya pemirsa. Betul. Dan pemirsa, usai jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Danhil Anzar Simanjuntak melakukan sidak ke Asrama Haji Medan. Dalam kesempatan itu, Danhil meminta embarkasi Medan mengurangi kegiatan seremoni saat pelepasan calon jemaah haji. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, untuk inspeksi mendadak atau sidak dilakukan Danhil pada Kamis kemarin. Danhil meminta kepala daerah untuk tidak datang terlambat saat melepas keberangkatan calon jemaah haji. Hal ini agar tidak menghambat jadwal keberangkatan yang sudah ditetapkan. Danhil juga menyebut pengurangan kegiatan seremoni ditujukan agar jemaah tidak kehabisan tenaga. Pasalnya, banyak prosedur yang akan dilewati calon jemaah haji di embarkasi maupun di bandara. Bisa, doa aja pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan? Yang cantik fotonya. Ini, nih, mana? Nih fotoin dia. Jangan saya sampai mengganggu kerja. Ya, Pak, ininya dengan Pak Menteri itu bersepakat kami akan sidak di semua asrama haji di 14 embarkasi yang ada tanpa memberitahu panitia. Jadi bersiap, artinya kadang-kadang kan laporan ke kami bagus-bagus semuanya, makanya kemudian kami ingin lihat langsung tanpa ada kegiatan atau acara seremoni. Nah, satu catatan penting dari saya, mohon pemerintah daerah, wali kota, bupati, gubernur, baik memang ingin melepas jamaah, tapi dikurangi waktu seremoninya, jangan terlalu lama. Kemudian kedua, mohon tepat waktu, karena keberangkatan jamaah ini sudah diatur sedemikian rupa. Jangan kemudian disuruh jamaah menunggu kedatangan para pejabat-pejabat negara itu. Nah, oleh sebab itu mohon dikurangi kegiatan seremoni supaya jamaah tidak habis tenaganya, tidak habis waktunya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seremoni, karena mereka di sini nanti itu harus cek kesehatan lagi, cek keimigrasian lagi, cek banyak koper bawaan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu mohon pemahamannya agar kemudian sama-sama menjaga kesehatan. Hari ini PPIH Embarkasi Makassar kembali menerima 393 jemaah calon haji asal Kabupaten Bone. Ratusan jemaah akan menjalani serangkaian kegiatan selama berada di asrama haji sebelum esok diberangkatkan ke Madinah. Berikut informasi selengkapnya disampaikan jurnalis Metro TV Sabda Role dari Makassar. Tadi 393 jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Bone kembali diterima pihak PPIH Embarkasi Makassar. Rencananya kloter 6 ini akan diberangkatkan ke Madinah pada hari Sabtu esok pukul 8:40 waktu Indonesia Tengah. Setelah tiba dan juga turun dari bus, ratusan jemaah ini langsung memasuki Aula Arafah. Jemaah kemudian diterima pihak PPIH, kemudian menjalani serangkaian pemeriksaan mulai dari pemeriksaan kesehatan akhir
hingga pembagian paspor, kemudian gelang haji, living cost, medical kit, dan juga dibagikan kartu nusuk. Hingga hari ini untuk embarkasi Makassar sudah ada total 4 kloter yang diterbangkan ke Madinah dengan total 1.568 jemaah calon haji. 4 jemaah dinyatakan batal berangkat karena mengalami kendala kesehatan. Dan untuk malam nanti 393 jemaah calon haji kloter 5 asal Kabupaten Goa dan juga Pangkep akan diterbangkan ke Madinah dengan pesawat Garuda Indonesia melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Sejauh ini proses penerimaan jemaah embarkasi Makassar hingga pemberangkatan berjalan lancar dan tidak ada kendala berarti, di mana dengan adanya skema Mecca Road lebih memudahkan jemaah, didukung oleh pelayanan optimal dari seluruh petugas haji, baik itu petugas di asrama haji maupun juga petugas di Bandara Sultan Hasanuddin. Dengan adanya skema Mecca Road ini, setibanya di Tanah Suci, para jamaah sudah dapat langsung beristirahat dan juga beribadah dan tidak perlu lagi menjalani proses administrasi karena seluruh proses Mecca Road ini sudah dilakukan di Indonesia. Skema Mecca Road ini atau rute Mekah ini merupakan layanan kerjasama strategis antara imigrasi Indonesia dan juga Arab Saudi yang memungkinkan seluruh proses keimigrasian seperti misalnya pemeriksaan paspor, kemudian visa dan bea cukai jemaah haji dilakukan langsung di bandara keberangkatan di Indonesia. Dan memang dengan skema ini setibanya di Arab Saudi, jemaah tidak perlu lagi antri pemeriksaan imigrasi dan dapat langsung menuju bus untuk diberangkatkan ke hotel seperti itu. Jemaah calon haji juga telah dibagikan kartu nusuk sejak di tanah air agar ini lebih mempermudah jemaah dalam menjalankan ibadah. Dan dengan kesiapan layanan yang menyeluruh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan nyaman, kemudian dengan khusyuk dan juga maksimal selama menjalani seluruh rangkaian proses ibadah haji 1447 Hijriah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabdaroleh, Ahmad Safei, Metro TV. Pemirsa, gelombang kedatangan jemaah haji Indonesia terus mengalir di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. 25% jemaah haji 2026 didominasi lansia serta kelompok usia beresiko tinggi. Jemaah haji Indonesia terus berdatangan di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah sejak Rabu malam waktu setempat. Setiap harinya, terdapat 15 hingga 17 kloter kedatangan jemaah haji. Kedatangan ribuan jemaah ini didominasi jemaah lanjut usia serta kelompok beresiko tinggi. Sekitar 7.800 jemaah haji yang telah tiba di Madinah. 1.600 jemaah haji merupakan jemaah haji lansia. Dari data Kementerian Haji dan Umroh, total jemaah haji reguler tahun ini 221.000 jemaah dan 44.611 jemaah berusia lebih dari 65 tahun atau sekitar 25% dari total jemaah haji Indonesia tahun ini. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH melakukan antisipasi cepat untuk menangani jemaah terutama lansia dan mereka yang memiliki riwayat penyakit. Ratusan kursi roda disiapkan di area kedatangan. Sejumlah ambulans juga ditempatkan untuk mengantisipasi kondisi darurat. Pos kesehatan bandara disiagakan 24 jam untuk memberikan pelayanan medis bagi jemaah. Keluhan yang paling banyak ditemukan adalah hipertensi, kadar gula darah tidak stabil, serta gangguan jantung. Mungkin perjalanan panjang, kemudian juga kelelahan, juga dipicu dengan kurangnya asupan makan, jadinya menimbulkan keluhan-keluhan. Tadi kalau ibunya keluhannya adalah lemas sama mual dan muntah. PPIH mengimbau jemaah untuk menjaga kondisi tubuh agar dapat menjalankan rukun haji dengan aman, nyaman, dan tetap bugar hingga kembali ke tanah air. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, ribuan jemaah haji dari berbagai negara memadati Rodah dan makam Nabi Muhammad yang terletak di area Masjid Nabawi di tempat yang dikenal sebagai Taman Surga ini. Jemaah larut dalam doa dan ziarah menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad dengan penuh kekhusyukan.
Ratusan ribu jemaah terlihat memasuki kawasan Masjid Nabawi. Dengan pengaturan jadwal dan alur masuk yang ketat, petugas setempat mengarahkan jemaah agar tetap tertib saat menuju area Raudhoh. Raudhoh yang dikenal sebagai Taman Surga menjadi tujuan utama jemaah untuk melaksanakan sholat sunnah dan memanjatkan doa. Meski waktu yang diberikan terbatas, jemaah tetap memanfaatkan setiap detik untuk beribadah dengan khusyuk. Setelah dari Raudhoh, jemaah secara bergiliran bergeser menuju area makam Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan salam dan salawat. Momen ini seringkali menjadi saat paling mengharukan bagi jemaah. Banyak di antara mereka tak mampu menahan air mata. Ya Nabi Allah, Assalamualaikum. Astagfirullah. Allahumma salli ala Sayyidina. Jemaah asal Indonesia mengaku bahagia dan terharu bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan sholat di Raudhoh yang akan menjadi kenangan tak terlupakan. Senang yang luar biasa, belum pernah sampai di sini. Alhamdulillah ini bisa sampai di Nabawi. Salah satu hal yang patut kita lakukan setibanya di Madinah adalah langsung sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Sayyidi. Berada di Raudhoh dan berziarah ke makam Rasulullah menjadi momen spiritual yang sangat dinantikan bagi jemaah haji. Pengalaman ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ibadah di Tanah Suci, serta meninggalkan kesan mendalam yang akan terus dikenang. Dari Madinah, Arab Saudi, Mahmud Fauzi, Metro TV. Pemirsa, petugas haji di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz menghadapi sejumlah tantangan dalam menangani kedatangan jemaah haji. Pergerakan cepat dan cuaca panas ekstrim menjadi faktor utama tantangan, namun tidak mengurangi semangat untuk memberikan pelayanan terbaik. Petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia daerah kerja bandara terus mengoptimalkan pelayanan terhadap jemaah. Salah satunya tantangan utama adalah jemaah harus bergerak cepat sejak tiba di bandara hingga naik ke bus menuju hotel. Kondisi cuaca panas dengan suhu mencapai 38 hingga 39 derajat Celcius menjadi tantangan tambahan bagi jemaah dan petugas. Kepala Sektor 1 Dakar Bandara PPIH Arab Saudi 2026, Miftahul Huda menyebutkan, terdapat dua skenario pemberangkatan jemaah dari bandara menuju hotel. Pertama, melalui jalur fast track bagi jemaah dari embarkasi Jakarta, Makassar, Surabaya, dan Solo yang memungkinkan proses lebih cepat. Kedua, melalui jalur reguler di ruang tunggu sebelum jemaah diberangkatkan untuk menuju hotel. Untuk menjaga kelancaran layanan, petugas juga dibagi dalam 3 shift kerja agar pelayanan berjalan selama 24 jam. Dengan skema ini diharapkan proses kedatangan jemaah haji dapat berlangsung lancar meski dihadapkan pada berbagai tantangan. Memang cuaca cukup panas ya, mungkin sampai berapa derajat? 38, 39 ya. Bandara ini terdiri 2 sektor ya. Kebetulan saya selaku Kasektor 1 bandara. Karena dengan kondisi yang cukup panas, sehingga kita bagi menjadi 3 shift dari personil 2 sektor yang ada. Pemirsa, Newsline akan kembali usai jeda dengan informasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memprediksi ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2026 tumbuh positif mencapai 5,5%. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami hadirkan sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis dalam Newsline Bisnis berikut ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memprediksi ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2026 tumbuh positif mencapai 5,5%. Pertumbuhan ditopang konsumsi rumah tangga hingga belanja pemerintah. Meski masih menunggu rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Erlangga menilai fundamental ekonomi Indonesia pada kuartal pertama relatif kuat. Pemerintah optimis angka pertumbuhan dapat menyentuh atau bahkan melampaui target 5,5%. Kedepan pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan dengan berbagai kebijakan, di antaranya pembayaran gaji ke-13 aparatur sipil negara pada Juni mendatang, serta kelanjutan program jaring pengaman sosial. Pemerintah juga menekankan pentingnya peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal berikutnya. Yang masuk baik itu dalam negeri maupun luar negeri kurang lebih 15,8% atau 78%. Kami memprediksi bahwa pertumbuhan di kuartal pertama secara fundamental relatif baik dan angkanya kalau tidak ada protes ya lebih besar sama dengan 5,5%. Kita penting untuk menyampaikan hasil yang positif karena ini kita sudah masuk pada kuartal kedua, dan kuartal kedua tentu kita akan mencari berbagai hal yang bisa menopang pertumbuhan kembali, antara lain tentu pembayaran gaji ke-13 di bulan Juni, dan juga program social safety net tetap berjalan. Dan kita juga melihat salah satu yang utama yang bisa mendongkrak adalah sektornya Menteri Investasi dan Pemirsa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi pada kuartal 1 2026 tembus sebesar 498,8 triliun rupiah. Angka ini naik 7,2% secara tahunan dibanding periode yang sama tahun lalu. Tengah tantangan dunia baik dari segi geopolitik, geoekonomi, alhamdulillah boleh saya sampaikan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi tentunya bersama-sama dengan seluruh dunia usaha baik dalam maupun luar negeri dan badan yang terkait lainnya menyampaikan bahwa target investasi pada triwulan pertama 2026 alhamdulillah tercapai dan lebih sedikit. Kalau boleh saya kasih gambaran sedikit, memang target pada tahun 2026 itu adalah 2041,3 triliun. Itulah target yang dicanangkan oleh Bappenas yang diberikan kepada kami, dan target ada di belakangnya, dan target realisasi investasinya itu tercatat 498,8 triliun atau peningkatan kurang lebih 7,2%. Pemirsa, Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas M2 pada Maret 2026 tumbuh lebih tinggi. Pada Maret 2026, M2 tumbuh sebesar 9,7% secara year on year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Februari 2026 sebesar 8,7% secara tahunan, sehingga mencapai 10.355,1 triliun rupiah. Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit M1 sebesar 14,4% secara tahunan dan uang kuasi sebesar 5,2% secara year on year. Perkembangan M2 pada Maret 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada pemerintah pusat dan penyaluran kredit. Tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh sebesar 39,2% secara year on year, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Februari 2026 sebesar 25,6% secara tahunan. Sementara itu, penyaluran kredit pada Maret 2026 tumbuh sebesar 8,9% secara tahunan, atau dikatakan stabil jika dibandingkan pertumbuhan pada Februari 2025. Menteri Keuangan Perbaya Yudi Sadewa menyatakan proses restrukturisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah rampung. Pemerintah saat ini tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan hasilnya secara resmi kepada publik. Menurut Purbaya, keputusan restrukturisasi telah dikomunikasikan kepada mitra proyek sebagai bagian dari komitmen menjaga kepercayaan internasional, serta menjadi evaluasi atas pembengkakan biaya yang sempat terjadi pada tahap awal proyek. Namun, Menkyu kembali menegaskan bahwa proyek-proyek besar akan diawasi dengan ketat, termasuk kereta cepat, sehingga dapat terlaksana dengan baik.
Purbaya juga menegaskan bahwa soal kereta cepat bukan hanya soal proyek investasi, tapi juga untuk menunjukkan kredibilitas Indonesia di dunia internasional. Ya, sudah kelar, tinggal diumumkan. Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan Cina di situ, itu kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan Cina kan. Saya bilang ke Menteri Keuangan Cina sudah diputuskan, tinggal diumumkan, jadi pihak Cina nggak usah khawatir. Berarti Cina Indonesia tidak pernah menyimpang atau tidak pernah melanggar janji. Kan kredibilitas kita yang kita jaga di dunia internasional. Harga minyak goreng curah dan kemasan di Pasar Al-Mahira, Kota Banda Aceh mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan dipicu oleh berkurangnya pasokan serta naiknya harga dari pemasok. Dan untuk informasi selengkapnya kita simak laporan jurnalis Metro TV Al-Hadi Habibi dan Fahmi Reza dari Pasar Al-Mahira, Lam Dingin, Banda Aceh. Pemirsa, dalam beberapa hari terakhir sejumlah harga bahan pokok di Kota Banda Aceh memang terpantau berfluktuasi atau ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, namun sebaliknya juga ada beberapa komoditas barang yang turun harganya. Dan salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga yaitu minyak goreng yang saat ini di tingkat pedagang eceran di Pasar Al-Mahira Kota Banda Aceh ini dijual berkisar mulai dari untuk minyak goreng curah mulai dari Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Sementara untuk minyak kemasan, terutama minyak kita, ini juga terjadi kenaikan, dijual mulai dari Rp17.000 hingga Rp18.000 di tingkat pedagang eceran, dan juga diikuti oleh minyak goreng kemasan lainnya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa kira-kira penyebab kenaikan harga minyak goreng, kita coba tanyakan langsung dengan pedagang yang di Pasar Al-Mahira. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa bang namanya bang? Muhammad. Bang Muhammad. Ya. Berapa bang harga minyak goreng sekarang? Harga kalau minyak curah untuk sementara 21 sampai 22.000. Kalau minyak kita 17.000. Berarti kalau untuk minyak curah goreng ini naik bang ya? Untuk berapa sementara naik? Turun mah. Oh, ini turun. Karena dari 20.500 itu ambil distributor 19.600. Tapi kan kalau dibandingkan dengan sebelum Lebaran? Sebelum Lebaran berarti ini turun kalau minyak curah. Kalau minyak kita naik. Oh gitu. Kalau minyak curah sekarang dijual 22.000 ya, 21.000. Ya, 21 sampai 22.000. Ya, berarti yang naik minyak kita. Cuman minyak kita ya, betul. Udah berapa lama bang naik minyak kita ini bang? Berarti sekitar 2 minggu yang lalu. Udah 2 minggu ya. Kira-kira penyebabnya apa nih bang? Kalau penyebabnya nggak tahu juga bang, karena kita ambil di agen kan. Ya, karena penyebabnya nggak tahu juga. Mungkin minyaknya yang kurang. Berarti kalau untuk stok sekarang gimana? Susah nggak untuk mendapatkan minyak kita? Agak susah. Sudah agak susah. Agak susah. Tapi masih ada terbatas gitu. Ada, cuman terbatas ya betul. Terbatas. Apa berdampak juga terhadap penjualan atau gimana? Penjualan terdampak karena kan ada harga heknya dia 15.700. Kalau untuk harga barang lain bang, selain minyak? Harga barang lain yang telur turun dari 55 ke 52.000. Kalau beras? Beras naik dalam 1 karung 5.000. Oke, baik, makasih bang. Yuk bang. Ya, dan untuk saat ini memang sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Al-Mahira Kota Banda Aceh terpantau berfluktuasi ya, di mana ada barang komoditas yang mengalami kenaikan, namun juga sebaliknya ada yang turun ataupun juga tetap stabil. Khusus untuk minyak goreng ini sendiri, memang dari pantauan kami di Pasar Al-Mahira ini juga menunjukkan meskipun minyak terutama minyak kemasan, minyak kita ini tersedia, tetapi ketersediaannya ini cukup terbatas atau bisa dikatakan sudah mulai agak sulit didapatkan di pasaran, terutama di Pasar Al-Mahira ini. Ini tentu saja masyarakat, pedagang termasuk juga pembeli berharap agar pasokan minyak kita ini bisa lancar sehingga harganya ini juga tidak melonjak naik dan tidak memberatkan masyarakat. Dari Banda Aceh, Al-Hadi Habibi, Fahmi Reza, Metro TV.
Pemirsa, Newsline Bisnis akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Newsline Bisnis. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meninjau progres perbaikan 500 rumah warga di kawasan Padat Johar Baru, Jakarta Pusat. Alhamdulillah rumah saya mau dibedah, Pak. Dari Pak Prabowo ya. Dari Pak Prabowo. Pemirsa, Menteri PKP melihat langsung hasil renovasi dari 500 rumah terpilih di kawasan Johar Baru pada Kamis sore. Sejumlah rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah ini mendapatkan sejumlah perbaikan, seperti pemasangan jendela, perbaikan lantai, hingga penambahan luas bangunan. Tercatat 441 rumah telah selesai renovasi dan masih tersisa 59 unit rumah dalam tahap perbaikan dan ditargetkan selesai pada 31 Mei 2026. ARA juga berupaya mengembangkan potensi UMKM warga melalui PNM agar aktivitas perekonomian tumbuh lebih tinggi. Saya kan kemarin sudah minta bagaimana SMF sama udah itu namanya usaha. Oke, biar Bapak masuk biro, Pak. Berapa bulan renovasinya? Pemirsa, pemerintah terus mendorong pengembangan industri dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Salah satunya melalui program Anak Muda Aceh Unggul Hebat atau Amanah yang kembali diluncurkan di kawasan industri Aceh Ladong, Aceh Besar. Pemerintah terus mendorong hilirisasi industri dan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Salah satunya dengan relaunching program Anak Muda Aceh Unggul Hebat atau Amanah di Aceh, yang menjadi salah satu upaya untuk mempercepat penciptaan nilai tambah dari potensi lokal. Fasilitas Kreatif Hub ini didirikan sebagai pusat kolaborasi lintas sektor yang menghubungkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas. Program ini juga sejalan dengan agenda Asta Cipta pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dan peningkatan daya saing ekonomi nasional. Ketua Umum Yayasan Amanah Syaifullah Muhammad menyebutkan bahwa ke depan Amanah akan difokuskan pada pengembangan generasi muda yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing global. Melalui pelatihan, pendampingan, serta pemanfaatan teknologi, Amanah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi berkelanjutan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah mendorong hilirisasi komoditas unggulan Aceh seperti kopi dan nilam agar memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global. Selain itu, Amanah juga diproyeksikan menjadi pusat aktivitas kreatif anak muda dengan melibatkan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi. Kolaborasi lintas sektoral ini dinilai menjadi kunci dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan di Aceh. Saat ini ada sekitar 48 orang pengurus Amanah untuk 8 subsektor yang tadi saya sudah sampaikan juga, dan kita berharap Amanah itu akan mengambil peran menjadi salah satu stakeholders penting dalam rangka menggerakkan ekonomi rakyat, khususnya anak-anak muda yang ada di Provinsi Aceh. Kita berharap daerah kita mendapat sentuhan yang cukup daripada proses pembangunannya dengan sentuhan ilmu pengetahuan. Kita yakin sekali bahwa tidak ada satupun daerah atau negara yang maju tanpa sentuhan ilmu pengetahuan. Dengan peluncuran kembali ini, Amanah diharapkan mampu menjadi lokomotif baru dalam mendorong transformasi ekonomi Aceh yang lebih inklusif, produktif, dan berdaya saing tinggi. Pemirsa, usai jeda headlines pukul 15, Newsline akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi terkait indeks harga saham gabungan IHSG Bursa Efek Indonesia ditutup terkoreksi di akhir sesi 1 perdagangan hari ini. Penurunan terjadi akibat aksi jual investor asing serta tekanan sentimen global yang masih berlanjut. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma.
Pemirsa, pada penutupan sesi 1, indeks harga saham gabungan turun 225,75 poin atau turun 3,06% ke level 7.152. Sejak pembukaan, indeks langsung bergerak di zona merah dan terus melemah hingga menyentuh level terendah harian di kisaran 7.171. Tekanan pasar terlihat dari dominasi 625 saham yang terkoreksi, sementara hanya 94 saham yang menguat dan 95 saham lainnya tercatat stagnan. Aksi jual investor asing menjadi salah satu faktor utama pelemahan dengan catatan penjualan bersih mencapai 1,36 triliun rupiah. Dalam satu hari perdagangan di hari Jumat, sentimen global turut menekan pasar termasuk ketegangan geopolitik dan kenaikan harga minyak dunia yang memicu perpindahan aset ke instrumen aman serta melemahkan nilai tukar rupiah di level 17.280 per dolar Amerika Serikat. Sementara untuk pergerakan indeks harga saham gabungan saat ini berada di level 7.132 dengan penurunan hingga 3,4% dan merupakan koreksi secara 5 hari berturut-turut. Pemirsa, Wuling Motors resmi meluncurkan Wuling Axion, SUV 7-seater pertama di tanah air yang tersedia dalam pilihan teknologi electric vehicle atau EV dan plug-in hybrid atau PHEV. Wuling Axion menghadirkan solusi mobilitas keluarga modern yang efisien, nyaman, dan ramah lingkungan. Grand launching Wuling Axion kali ini bertema Exploring Family Journeys di Jakarta. Kehadiran SUV medium ini menandai langkah strategis Wuling dalam memperkuat lini kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Respons positif terhadap kendaraan elektrifikasi sebelumnya mendorong Wuling untuk terus berinovasi. Brand and Communication Senior Manager Wuling Motors Brian Gomgom menjelaskan, Wuling Axion hadir dengan 3 keunggulan utama, yaitu superior comfort, ultra high efficiency, dan versatile safety. Kendaraan ini dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi 7 penumpang sekaligus efisiensi biaya operasional dan perlindungan maksimal dalam setiap perjalanan. Wuling Axion dipasarkan dalam 2 varian, yaitu full electric vehicle dan plug-in hybrid. Varian listrik dilengkapi motor 150 kW dengan daya jelajah hingga 530 km. Sementara varian hybrid menggabungkan mesin bensin dan motor listrik dengan jarak tempuh lebih dari 1000 km. Wuling Axion ini memadukan 3 aspek, yakni kenyamanan, lalu efisien, dan juga tidak kalah penting dilengkapi dengan beragam fitur keselamatan. Nah, selain itu juga medium SUV ini merupakan produk Wuling yang kedua di Indonesia yang menggunakan platform teknologi baru dari Wuling. Wuling Axion ini kita pasarkan dalam 2 varian, yakni EV dan juga plug-in hybrid. Untuk yang EV-nya sendiri, mobil ini dilengkapi dengan Magic Battery Pro dan juga motor listrik 150 kW yang daya jelajahnya itu bisa sampai 530 km yang diuji dari CLTC. Dan juga Axion plug-in hybrid ini memadukan mesin bensin 1500 cc dedicated hybrid engine dan juga transmisi dedicated hybrid transmission dan Magic Battery Pro. Ketika dikombinasikan kinerja dari motor listrik dan juga mesin bensin ini, kemampuan jelajahnya itu bisa mencapai lebih dari 1000 km dengan pengujian CLTC. Untuk menarik minat konsumen, Wuling menawarkan harga khusus early bird bagi 2.000 pembeli pertama. Varian listrik dipasarkan mulai dari 389 juta rupiah dan varian plug-in hybrid mulai dari 449 juta rupiah. Yang menjadi istimewa, acara Grand Launching Wuling Axion dihadiri aktor Joe Taslim. Dari Jakarta, Rona Marina, Alan Indra, Metro TV. Pemerintah berencana menambah 14.000 km jalur kereta di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Proyek ini nantinya diharapkan mampu menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional. Dalam rapat koordinasi di Stasiun Tanah Abang Baru, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut, pemerintah terus berupaya memacu konektivitas antar wilayah melalui penguatan jaringan kereta api nasional hingga 14.000 km,
terutama di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Penambahan jalur tersebut rencana dilakukan melalui 2 skema, yakni reaktivasi jalur kereta yang sudah tak beroperasi hingga pembangunan jalur kereta baru. AHY mengungkapkan berdasarkan perkiraan awal setidaknya dibutuhkan anggaran sebesar 1.200 triliun untuk merealisasikan rencana tersebut. Itu artinya setiap tahun diperlukan anggaran sekitar 60 hingga 65 triliun hingga 2045 mendatang. Meski begitu, ia menegaskan hitungan anggaran tersebut belum bersifat final karena biaya pembangunan jalur kereta akan berbeda-beda di setiap wilayah tergantung dengan kondisi geografis dan lingkungan setempat. Kita mencoba menghitung untuk jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 km ini sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar 1.200 triliun 20 tahun untuk hingga 2045. Nah, dengan demikian sebelum ini jika dibagi 20 tahun kurang lebih 60-65 triliun rupiah harus disiapkan untuk bisa mengembangkan memenuhi target ataupun roadmap seperti itu. Tapi ini belumlah hitungan final, kita masih akan menyempurnakan karena sekali lagi mengembangkan infrastruktur itu juga sangat tergantung pada kondisi geografis dari daerah-daerah yang akan kita kembangkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan progres pembangunan sekolah rakyat rintisan terus berkembang. Peninjauan langsung dilakukan bersama Sekretaris Kabinet sebagai tindak lanjut arahan Presiden. Peninjauan dilakukan di salah satu lokasi sekolah rakyat rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Program ini akan diperluas ke sejumlah titik tambahan sesuai arahan Presiden. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 166 sekolah rakyat, terutama di wilayah Jakarta Pusat. Hingga saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan ada 10 titik tambahan yang siap dikembangkan menjadi sekolah rakyat rintisan. Program sekolah rakyat diharapkan menjadi solusi strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan, sekaligus menjadi langkah awal menuju pembangunan sarana pendidikan yang lebih berkelanjutan. Boleh di atas. Diundang Bapak Menteri Sosial Gus Ipul sama Kepala Lembaga Administrasi Negara. Intinya adalah dari 100 sekolah rakyat yang tahun lalu sudah dibangun, kemudian tahun ini 166 lebih. Bapak Presiden ingin khususnya di Jakarta ini penjempongan 5 km, sekitar 5 km dari pusat ibu kota. Alhamdulillah, saya memang sengaja untuk memohon kesediaan Pak Teddy untuk bisa meninjau secara langsung salah satu titik sekolah rakyat rintisan untuk Jakarta dan sekitarnya. Sesuai arahan Presiden, ya kita akan menambah di beberapa titik. Sampai hari ini yang dinyatakan layak oleh PU ada 10 titik tambahan sekolah rakyat rintisan. Jadi ini sekolah rakyat rintisan yang insya Allah nanti pada saatnya akan dibangun gedung permanen. Pemirsa, Nisan akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke informasi terkait dengan National Governance Awards 2026 kembali digelar, dan untuk mengetahui seperti apa suasana acara ajang apresiasi bagi kepala daerah berprestasi tersebut, sudah terhubung bersama kami jurnalis Metro TV Bianca Sumendap yang akan melaporkan langsung dari Hotel The Ritz-Carlton di Jakarta. Bianca, hingga sore hari ini bagaimana persiapannya di sana? Ya, selamat sore Gemma dan pemirsa. Informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan gelaran National Governance Award 2026 saat ini tengah dilaksanakan sejumlah persiapan dan saat ini tengah dilaksanakan untuk gladi resik, memastikan begitu untuk jalannya acara dapat berlangsung dengan baik. Dan informasi yang bisa kami sampaikan nantinya gelaran yang akan berlangsung tepatnya pada pukul 7 malam nanti ini akan dihadiri juga oleh sejumlah menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih. Di antaranya adalah Menteri Dalam Negeri
Tito Karnavian, dan juga Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Selanjutnya juga akan ada kehadiran dari Muhaimin Iskandar dan juga Menko PMK Pratikno yang akan hadir dalam ajang National Governance Award 2026. Yang menarik, Gema dan pemirsa, bahwa gelaran ini merupakan ajang apresiasi penghargaan, memastikan begitu untuk memberikan apresiasi terhadap pemerintah daerah, baik itu untuk di provinsi, kota maupun kabupaten, memberikan penghargaan terhadap para kepala daerah yang sudah memberikan yang terbaik begitu bagi daerahnya masing-masing. Dan pemirsa, yang menarik juga bahwa hari ini bertepatan dengan Hari Otonomi Daerah. Ini jadi refleksi khususnya untuk perjalanan desentralisasi yang ada di Indonesia. Selain itu juga memang Gema dan pemirsa, bahwa gelaran dari National Governance Award 2026 ini ada beberapa faktor-faktor begitu ataupun sektor-sektor strategis yang akan diberikan penghargaan, seperti dalam bidang pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga tata kelola dari daerah tersebut. Jadi untuk memberikan apresiasi terhadap pemimpin daerah yang sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dan juga Gema, yang dapat kami sampaikan juga, memang ini tidak hanya begitu untuk melihat dari aspek ekonomi, tetapi juga berfokus terhadap aspek-aspek lainnya. Selain seperti dari kualitas sumber daya masyarakat, ini juga jadi salah satu penilaian. Selain itu juga pelayanan kesehatan dan juga transparansi pemerintah serta kepemimpinan dari kepala daerah. Ini jadi acuan penilaian dari para dewan juri. Jadi memastikan begitu untuk gelaran National Governance Award 2026 ini memberikan begitu apresiasi dan juga penghargaan terbaik terhadap para kepala daerah yang nantinya untuk gelaran acara ini akan berlangsung pada pukul 7 malam nanti. Gema. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Bianca Sumendap, langsung dari The Ritz-Carlton, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita akan beralih ke informasi. Pemerintah Indonesia dan Inggris resmi menekan kerjasama strategis di bidang maritim. Menggayat salah satu perusahaan terkemuka asal Inggris, Maritime Partnership Program, kerjasama ini bertujuan mendorong kekuatan sektor kelautan Indonesia. Usai kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, Indonesia dan Inggris kini memiliki landasan kuat untuk mengembangkan potensi kelautan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut salah satu keuntungan dari kerjasama ini adalah modernisasi kapal tangkap ikan Indonesia. Nantinya lebih dari 1.500 kapal perikanan lengkap dengan teknologi terbaik akan hadir di Indonesia melalui kerjasama ini. Program ini mencerminkan komitmen bersama Inggris dan Indonesia terhadap stabilitas dan kemakmuran di Indo-Pasifik, menjunjung tinggi kebebasan navigasi serta mendukung tatanan internasional berbasis aturan. Jumlahnya kurang lebih 1.582, ya, yang dulu juga pernah disampaikan, ya. Dan ini sekarang kita mulai dengan Pak David, ini CEO dari Depok, yang akan bekerja sama dengan seluruh galangan yang ada di dalam negeri. Pemirsa, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia kembali menggelar resepsi tahunan King's Day atau Koningsdag di Jakarta. Perayaan ini menjadi momentum untuk menegaskan hubungan diplomatik yang erat antara Indonesia dan Belanda. Kedutaan Besar Belanda menggelar resepsi King's Day pada Kamis 23 April di kantor Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta. Acara ini merupakan perayaan ulang tahun Raja Belanda Willem-Alexander yang diperingati setiap 27 April. Tahun ini, perayaan King's Day di Jakarta mengangkat tema air yang mencerminkan kedua negara. Dalam hal ini, Indonesia dan Belanda turut merayakan 25 tahun kerjasama di bidang pengelolaan air, termasuk pengendalian banjir dan perlindungan pesisir. Salah satu negara yang paling maju di dunia untuk urusan water management, juga membangun berbagai infrastruktur terkait dengan air. Indonesia adalah negara maritim, negara kepulauan terbesar di dunia, juga selalu menghadapi tantangan terkait dengan air. Apakah itu kekeringan ketika terjadi kemarau panjang, atau justru banjir ketika terjadi cuaca ekstrim, hujan ekstrim, dan kita tahu terjadi land subsidence dan juga
sea level rising yang kita harus antisipasi bersama. Infrastruktur salah satu solusi yang harus kita kerjakan bersama-sama. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait melakukan pertemuan dengan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Hairul Saleh. Pertemuan ini bertujuan memastikan program perumahan rakyat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pertemuan yang berlangsung di kantor BPK Jakarta ini fokus pada penguatan koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan ada peningkatan signifikan pada program bantuan stimulan perumahan swadaya atau program bedah rumah. Pengawasan ketat dilakukan untuk menjamin prosedur terpenuhi serta menggunakan data yang akurat dari BPS. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin masyarakat merasakan manfaat nyata program ini, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Tahun lalu itu 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah, jadi besar sekali. Jadi kita dalam rangka itu kita lanjuti supaya lebih tepat sasaran, ya. Kemudian bagaimana juga semua prosedurnya terpenuhi, ya, dengan data-data dari BPS, ya. Seperti tadi kan kita tadi sore dengan Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Mendagri, Pak Tito, dan BPS kita membuat program renovasi rumah, bedah rumah di perbatasan Indonesia. Pemirsa, pandemi COVID-19 memukul usaha restoran milik seorang warga di Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah. Namun kini ia berhasil bangkit membuka usaha kios buah serta memberdayakan warga sekitar. Terpuruk tak selamanya mematikan. Semangat Santi untuk kembali merintis usaha. Ia melihat peluang dari program makan bergizi gratis, namun bukan mendirikan dapur. Santi merintis usaha menjadi supplier buah atau pemasok buah untuk kebutuhan dapur makan bergizi gratis di wilayahnya. Saya cuma satu dapur awalnya, Mas. Saya dipercaya untuk setiap hari itu mensuplai buah-buah lokal. Alhamdulillah ini sudah hampir di 30-an dapur yang setiap hari kita suplai. Kreativitasnya melihat peluang usaha juga turut memberdayakan masyarakat sekitar. Bahkan saat ini memperkerjakan hingga 20 orang warga sekitar. Ibunya janda ya? Iya. Anaknya berapa, Bu? Anak 3, saya sebagai tulang punggung keluarga. Ya dulu pengangguran, sekarang dapat peluang kerja, bisa ya buat nyenengin diri sendiri dan anak. Beragam permintaan buah dari dapur MBG berusaha dipenuhi. Santi juga menjalin kerjasama dengan banyak petani buah lokal di berbagai tempat seperti Tuban, Lampung, dan Ngawi, Jawa Timur. Kalau yang dari lokal, kita kerjasama dengan petani langsung, kelompok tani. Waktu pertama awal sih kita belajar dulu untuk bagaimana bisa sesuai dengan dapur ya, permintaan dapur. Jeruk dulu itu kebesaran, akhirnya kalau dapur isinya yang sesuai dengan isi yang 10-12, Bu. Ya kita belajarnya dari situ. Ketersediaan pasokan juga berpengaruh terhadap harga buah. Kondisi tersebut menjadi tantangan untuk bisa terus mencari dan bekerja sama dengan banyak lagi petani. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, demam Piala Dunia 2026 kini mulai dirasakan warga di kota Chichihualco, negara bagian Guerrero, Meksiko. Bukan karena persiapan stadion, melainkan tradisi pembuatan bola sepak artisanal yang telah bertahan selama lebih dari 6 dekade. Meski sempat berjaya di Liga Utama dan ajang internasional, para pengrajin lokal kini harus berjuang di tengah gempuran produk massal asal Tiongkok. Di sebuah bengkel kerja sederhana di kota Chichihualco, deru mesin dan tangan-tangan terampil para pekerja tak pernah berhenti. Mereka memotong kulit sintetis menjadi bentuk heksagonal, melukis panel hingga merakitnya menjadi bola sepak berkualitas. Tradisi ini bermula pada tahun 1963, ketika teknik jahit tangan masuk ke wilayah ini sebagai alternatif ekonomi bagi warga yang sebelumnya hanya bergantung pada sektor pertanian. Adalah Zeferino Alarcon Adame, sang pionir yang membuat bola dari kulit sapi
hingga sempat digunakan dalam kompetisi divisi utama dan Pan America Games tahun 1975. La fecha de iniciación del balón fue en 1963. Pues por medio de un hermano mío que se llama Ramiro, él trajo el balón aquí a coser. De ahí nace el balón, la costura del balón de aquí, porque pues lo que se hacía antes aquí pues se mantenía la gente pues nada más del campo. Seiring berjalannya waktu, bahan baku pun bertransformasi. Kelangkaan kulit asli memaksa para pengrajin beralih menggunakan material sintetis demi menjaga produksi tetap berjalan. Namun saat ini industri kebanggaan Cici Hualco ini sedang tidak baik-baik saja. Pada masa jayanya, merek lokal seperti Kicker Pro mampu memproduksi lebih dari 50.000 bola per bulan dari 70 bengkel kerja. Kini angka produksi terjun bebas hingga 70%. Penyebab utamanya adalah banjirnya produk bola buatan pabrikan China yang dijual dengan harga jauh lebih murah. Kini para pengrajin berharap momentum Piala Dunia 2026 dapat kembali membangkitkan gairah industri bola tangan mereka. Pemirsa, Nissan akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, ada kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPPRI. Bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meluncurkan program peningkatan kualitas 15.000 rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan negara. Kepala BNPPRI Tito Karnavian mengatakan program ini menjadi terobosan dalam menghadirkan program skala besar yang secara khusus menyasar 40 kabupaten dan kota di 17 provinsi di wilayah perbatasan. Program peningkatan kualitas 15.000 rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan negara, menurut Kepala BNPPRI Tito Karnavian, tidak hanya menyangkut keamanan, namun juga kesejahteraan masyarakat agar tumbuh rasa bangga dan nasionalisme, sekaligus menjadi benteng atau buffer zone dari pengaruh asing. Program ini dilaksanakan melalui skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah yang menyasar wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Menteri PKP Marwarar Sirait menjelaskan, program ini merupakan bagian dari target nasional peningkatan kualitas hunian sebanyak 400.000 unit pada tahun ini. Program ini akan menjangkau wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Filipina, Timor Leste, Australia, Papua Nugini, hingga pulau-pulau terluar. Ia menyebut pihaknya menggunakan data terpadu dari Badan Pusat Statistik agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, berdasarkan data sosial ekonomi by name by address. Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan. Kemudian kedua juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat. Dan itu menjadi buffer zone yang bagus. Kalau semua daerah perbatasan ini lebih sejahtera, lebih makmur, rakyatnya bangga, menjadi bagian dari bangsa Indonesia, maka insya Allah tentu ini akan menjadi buffer zone sistem pertahanan bangsa Indonesia. Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000. Tahun lalu ada 222 kabupaten kota yang tidak mendapatkan programnya. Apalagi di daerah perbatasan, Bang. Ya. Nah, tahun ini tidak boleh ada yang tidak dapat. Ya, arahan Bapak Presiden harus ada aspek keadilan. Dan kami beruntung disupport oleh data BPS, Ibu Kepala BPS, mempertimbangkan jumlah penduduk miskin.
Nah, tentu dengan arahan yang kuat dari Presiden Prabowo, bagaimana perumahan ini juga bisa menjadi cara menunjukkan bahwa negara kita itu hadir di daerah perbatasan-perbatasan. Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, kolaborasi ini memastikan kebijakan berbasis data, mengingat tingginya angka rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan, yang bahkan mencapai hingga 85% di sejumlah wilayah. Ia mengungkapkan proses verifikasi data dapat selesai dalam waktu cepat, sehingga program dapat mulai berjalan dalam 1 hingga 2 bulan ke depan, dan dituntaskan paling lambat September tahun ini. Selain meningkatkan kualitas hunian, program ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pergerakan sektor material bangunan di daerah perbatasan. Ia menegaskan program ini menjadi wujud nyata kehadiran negara di wilayah perbatasan, sekaligus memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai beranda terdepan Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan bahwa ini yang dilakukan oleh Pak Mendagri maupun Pak Menteri Perumahan bersama dengan BPS adalah kolaborasi yang sangat sinergis dan sangat luar biasa. Dan tentunya terobosan yang dilakukan oleh Pak Mendagri dan Pak Menteri Perumahan atas arahan Bapak Presiden tentunya adalah terobosan yang luar biasa. Mengapa? Karena yang pertama adalah ini terobosan untuk membangun daerah perbatasan sebagai beranda terdepan Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa, Kanada menggelar perayaan 1 tahun penetapan surat-surat Kartini sebagai memori dunia UNESCO. Dalam acara tersebut, Menteri Imigrasi Kanada tampak haru usai menyaksikan film singkat tentang perjuangan emansipasi perempuan Indonesia. Acara yang digelar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa ini dihadiri sekitar 200 tamu, terdiri dari anggota parlemen dan senator Kanada, korps diplomatik, serta perwakilan komunitas di kota Ottawa dan Montreal. Dalam sambutannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada Musin Shihab menegaskan pentingnya melanjutkan nilai-nilai perjuangan Kartini dalam memajukan perempuan Indonesia. Kami ingin mengirimkan pesan dan menampilkan sosok Raden Ajeng Kartini yang telah menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia sejak awal abad ke-20. Semoga inspirasi ini juga tidak hanya menggaung kepada masyarakat internasional di Kanada, tetapi lebih penting lagi kepada masyarakat Indonesia untuk selalu berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Film singkat tentang Raden Ajeng Kartini yang diputar dalam acara ini menjelaskan perjuangan Kartini dalam memperjuangkan pendidikan dan kesetaraan perempuan. Film tersebut juga menyorot peran perempuan Indonesia dalam sejarah pemerintahan, termasuk saat Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden, serta kontribusi tokoh perempuan di berbagai bidang. Menteri Imigrasi Kanada Lena Metlojedap mengaku terharu usai menyaksikan film tersebut dan menilai surat-surat Kartini menjadi simbol perjuangan perempuan dalam meraih pendidikan dan kesetaraan. Menurutnya, nilai-nilai yang diperjuangkan Kartini masih relevan dan mampu menginspirasi perempuan di berbagai negara. Selain pemutaran film, acara juga diramaikan dengan pertunjukan tari tradisional dan penampilan gamelan oleh staf KBRI Ottawa, serta penyajian hidangan khas Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari diplomasi budaya Indonesia untuk memperkenalkan nilai kesenian dan semangat emansipasi perempuan di panggung internasional. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, usai jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, konflik antara Amerika Serikat dan Iran semakin memanas setelah Presiden Donald Trump memerintahkan militer Amerika Serikat menindak tegas kapal-kapal kecil Iran yang diduga memasang ranjau di Selat Hormuz. Perintah ini disampaikan melalui media sosial di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dan gas dunia. Militer Amerika juga meningkatkan operasi pembersihan ranjau di kawasan tersebut. Langkah ini diambil setelah pasukan Iran menyerang kapal kargo dan menyita 2 kapal di antaranya di wilayah Selat Hormuz.
Sebelumnya, Amerika Serikat turut menyita kapal tanker yang diduga terlibat dalam penyelundupan minyak Iran. Pentagon menegaskan akan terus melakukan penegakan hukum maritim untuk mengganggu jaringan ilegal yang mendukung Iran. Hingga kini belum ada kepastian terkait kelanjutan perundingan damai yang sebelumnya dimediasi oleh Pakistan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz dan selat itu ditutup rapat sampai Iran dapat mencapai kesepakatan. Aksi penghentian dan penyitaan sejumlah kapal yang dilakukan oleh Amerika Serikat di sekitar Teluk menjadi bukti ancaman Amerika Serikat yang tidak mengizinkan kapal keluar atau masuk tanpa persetujuannya. Militer Amerika Serikat kembali menyita sebuah kapal tanker di Samudra Hindia pada hari Kamis 23 April. AS menyebut kapal tanker minyak Majestic X ini terkait dengan penyelundupan minyak Iran. Dari data pelacakan kapal, diketahui kapal sedang berlayar menuju Zhoushan, China. Sebelumnya, pada hari Selasa 21 April di sekitar perairan yang sama, pasukan AS telah mencegat kapal MT Tiffany yang juga disebut sedang menyelundupkan minyak mentah Iran di Asia. Upaya AS menghentikan dan menyita kapal terkait Teheran atau yang dicurigai membawa pasokan yang dapat membantu pemerintah Iran menjadi tindakan nyata AS memblokade Iran. Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Kamis, Amerika Serikat memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz dan selat itu ditutup rapat sampai Iran dapat mencapai kesepakatan. Trump menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah unggahan di media sosial Social Truth miliknya dan menambahkan tidak ada kapal yang dapat masuk atau keluar tanpa persetujuan Angkatan Laut Amerika Serikat. Bahkan, Trump memerintahkan Angkatan Laut AS untuk menembak dan membunuh setiap kapal yang memasang ranjau di perairan Selat Hormuz. Namun demikian, Iran selalu membalas apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadapnya. Media pemerintah Iran pada hari Kamis merilis rekaman yang menunjukkan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyita sebuah kapal kontainer di Selat Hormuz. Rilis ini muncul menyusul pengumuman IRGC pada hari Rabu yang menyatakan telah menahan dua kapal, yakni MSC Francesca dan Epaminondas yang mencoba melewati selat tanpa izin. Tindakan ini menjadi bentuk ketegasan Iran yang menentang blokade AS terhadap pelabuhan dan kapal Iran yang dianggap telah melanggar perjanjian dalam negosiasi awal di Pakistan. خب الان اینجا دیگه موضوع هسته‌ای موضوع اصلی مذاکرات نمیتونه باشه. موضوع اصلی خاتمه دادن به جنگ به نحوی که منافع و مصالح ما رو تأمین بکنه. ما از اول گفتیم این آتش بس رو به این دلیل میپذیریم که زمینه ساز و مقدمه خاتمه کامل جنگ باشه در همه جبهه ها با ملاحظه مسائل کشور از جمله بحث غرامت، موضوع تنگه هرمز، رفع تحریم‌ها و همه این موضوعاتی که برای آینده کشور کلیدی است. Selanjutnya, Iran juga telah menyusun daftar target berdasarkan prinsip-prinsip respons timbal balik dan pencegahan ofensif untuk menanggapi potensi tindakan militer oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Iran juga mengancam akan memblokade Selat Bab el-Mandeb dan menutup sepenuhnya Selat Hormuz dengan menempatkan lebih banyak ranjau jika blokade Angkatan Laut AS berlanjut atau meningkat. Ratusan warga Lebanon menggelar pemakaman seorang jurnalis Amal Halil yang tewas dalam serangan udara Israel. Insiden ini kembali memicu kecaman atas keselamatan jurnalis di tengah konflik yang masih berlangsung. Pemirsa, suasana duka menyelimuti kota Al-Baisariyah saat warga mengantarkan jenazah jurnalis Amal Halil. Peti jenazah dibawa dengan balutan bendera Lebanon, diiringi tangis dan seruan para pelayat. Amal Halil tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan sebuah bangunan di wilayah selatan Lebanon. Rekan-rekannya mengenang Amal sebagai jurnalis yang berdedikasi dan banyak membantu sesama, terutama dalam peliputan di wilayah konflik. Pemerintah Lebanon mengecam keras insiden tersebut. Presiden Joseph
Aquin pun menyebut serangan terhadap jurnalis ini dilakukan sebagai upaya menutupi fakta di lapangan, sementara pejabat lainnya menegaskan penargetan jurnalis merupakan pelanggaran hukum internasional. Di sisi lain, militer Israel menyatakan serangan dilakukan karena adanya ancaman dari kelompok bersenjata di lokasi tersebut. Insiden ini terjadi di tengah gencatan senjata sementara antara Israel dan Lebanon yang menambah kekhawatiran atas keselamatan warga sipil dan jurnalis di wilayah konflik. Presiden Donald Trump menyatakan Israel dan Lebanon sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 3 minggu, menyusul pertemuan di Gedung Putih. Kesepakatan ini menjadi upaya meredakan ketegangan antara Israel dan kelompok Hizbullah setelah gencatan senjata sebelumnya dijadwalkan segera berakhir. I found that out today, and I've sort of heard about that. They actually like each other, Lebanon and Israel. And we had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel, and we think that the President of Lebanon and the Prime Minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire, no more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. And we're going to be working with Lebanon to get things straightened out in that country. I really believe it's something we can do pretty easily, just with the power of who we are, the great people, the Lebanese people. We have our ambassador here who has done a fantastic job, ambassador to Lebanon from the United States. And we had a great conversation, and I think it's the beginning of something very important. It'd be a wonderful thing to get this worked out simultaneously with what we're doing in Iran. Delegasi Indonesia dalam Kongres Parlemen Global Sumut Flotilla 2026 di Brussels, Belgia mendesak dunia agar segera mengambil langkah nyata untuk menghentikan kekerasan di Palestina. Seruan ini disampaikan Ketua Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia, Maimun Herawati, dalam Parliamentary Conference yang membahas upaya pembukaan blokade kemanusiaan di Gaza. Maimun Herawati yang juga merupakan Steering Komite Global Sumut Flotilla 2026 menyampaikan pandangannya saat berada di atas kapal dalam perjalanannya menuju Gaza. Dalam pernyataannya, ia menilai pemerintah di seluruh dunia telah gagal menghentikan kekerasan, sehingga masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral untuk ikut bertindak. Maimun juga berharap forum parlemen di Brussels ini menjadi titik balik agar negara-negara di dunia mengambil sikap lebih tegas dan bertindak nyata, sejalan dengan mandat keputusan ICJ 2024. Every time I see children, I'm here now because governments around the world have failed to stop genocide. And when those in power remain silent, it's become a moral responsibility for ordinary people to act. And as citizen of Indonesia, the country with the largest Muslim community in the world, I carry a deep hope that my nation can and will play a more meaningful role to stop this genocide. Our Constitution, the 1944 Constitution, clearly mandates a stand against colonialism and oppression. And this is not only political position, but a moral and historical commitment that should guide our action today. I also place hope in the Parliamentary Congress in Brussels that it will serve as a turning point, urging government across the world to take a clearer and firmer stance against colonialism, to act decisively to stop the ongoing atrocities in line with the mandate reflected in the ICJ 2024 decision. Pemirsa, beralih ke informasi, sebuah restoran berbasis kecerdasan buatan atau AI di Hangzhou menggabungkan teknologi modern dengan budaya tradisional Tiongkok. Restoran ini bahkan mampu menyarankan menu sesuai kondisi kesehatan pelanggan. Restoran bernama 24 Rasa atau Shiwei menghadirkan pengalaman unik dengan memanfaatkan teknologi AI dalam proses memasak dan pelayanan. Rekaman video menunjukkan lengan robot menumis bahan, menyiapkan mie, hingga menyajikan makanan kepada pelanggan. Selain itu, ada juga robot yang digunakan untuk mengoperasikan mesin kopi. Meski dalam beberapa proses masih membutuhkan bantuan manusia,
Pihak restoran menyebut teknologi ini dirancang untuk menjaga konsistensi rasa, sekaligus meningkatkan efisiensi. Menariknya, restoran ini juga dilengkapi dengan sistem pemindaian wajah berbasis AI yang dapat menganalisa kondisi kesehatan pelanggan, dan dari hasil tersebut, sistem akan memberikan rekomendasi menu yang lebih sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan menggabungkan resep tradisional dan algoritma modern, restoran ini menjadi contoh bagaimana teknologi dapat mengubah cara manusia menikmati makanan tanpa meninggalkan nilai budaya yang ada. Tim peneliti global di Cancer Research UK Cambridge kini memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan pengobatan kanker ovarium yang selama ini sulit dideteksi. Teknologi ini diharapkan mampu membantu dokter menentukan terapi paling tepat dan meningkatkan peluang hidup pasien. Kanker ovarium memang dikenal sulit dideteksi karena gejalanya yang samar seperti perut kembung atau nyeri ringan. Gejala ini sering dianggap sebagai gangguan biasa. Akibatnya banyak pasien yang baru mengetahui penyakit ini saat sudah memasuki tahap lanjut. Kini para peneliti menggunakan AI untuk menganalisis data besar mulai dari genetik, riwayat medis, hingga gaya hidup pasien. Dari data tersebut, AI mampu menemukan pola tersembunyi yang sulit dideteksi manusia. Dengan pendekatan ini, dokter dapat memprediksi terapi mana yang paling efektif, menghindari pengobatan yang tidak perlu, serta mencocokkan pasien dengan uji klinis yang tepat. Meski tidak menggantikan peran dokter, AI menjadi alat penting untuk mempercepat pengobatan yang lebih profesional dan juga personal, sekaligus membawa harapan baru bagi pasien kanker ovarium di seluruh dunia. Teknologi di Tiongkok semakin maju. Baru-baru ini Tiongkok menerapkan pintu toilet pintar yang bisa menjadi transparan ketika mendeteksi asap rokok. Sistem ini juga dilengkapi alarm yang langsung membuat perokok di dalam bilik terlihat oleh orang di luar. Gedung Gold Plaza memperkenalkan teknologi kaca elektronik atau elektrokromik pada pintu toilet di area pusat perbelanjaan. Dalam kondisi normal, pintu tampak buram untuk menjaga privasi pengguna. Namun saat sensor mendeteksi asap rokok, kaca berubah menjadi bening dalam hitungan detik dan alarm berbunyi. Langkah ini diambil untuk menekan kebiasaan merokok di dalam ruangan setelah banyak keluhan dari petugas kebersihan. Sistem serupa juga sudah dipasang di pusat perbelanjaan lain. Meski mendapatkan respons positif dari pemilik toko, sejumlah ahli hukum menyoroti potensi pelanggaran privasi di ruang toilet. Pihak pengelola menegaskan sensor hanya aktif saat ada asap dan tetap berupaya menjaga hak privasi pengunjung. Pemirsa, pemandangan menakjubkan terlihat di Hitachi Naka saat jutaan bunga Nemophila bermekaran dan mengubah perbukitan menjadi lautan biru. Pemirsa, bukit-bukit di taman pantai Hitachi tampak berwarna biru cerah saat bunga Nemophila atau yang dikenal sebagai baby blue eye mekar sempurna pada bulan ini. Rekaman menunjukkan hamparan bunga yang luas menciptakan pemandangan bak negeri dongeng. Para pengunjung terlihat menikmati suasana sambil berjalan-jalan dan mengabadikan momen di tengah lautan bunga. Sebagian pengunjung mengaku terpesona dengan warna bunga yang cerah dan keindahannya yang memanjakan mata. Bahkan ada yang menyebut pengalaman ini sebagai momen tak terlupakan selama liburan mereka. Menariknya, beberapa pengunjung juga datang dengan mengenakan kostum karakter anime favorit untuk berfoto dan menghubungkan keindahan alam dengan dunia imajinasi mereka. Sekitar 5 juta lebih bunga Nemophila mekar di area Bukit Miharashi sepanjang bulan April, menjadikan lokasi ini salah satu destinasi musim semi paling populer di Jepang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Newsline. Saya Jessica Wulandari. Dan saya Gematanya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.